Di SIDA dari Swedia sendiri kebetulan mereka sebenarnya terbuka. Hanya saja mereka mensyaratkan kriterianya bekerja di bidang bahan kimia yang relevan. Jadi tidak hanya dari pemerintahan, tapi juga bisa jadi dari segi akademisi. Kalau di angkatan saya kemarin bahkan ada yang dari pengacara, gitu. Ada dari ahli hukum, kemudian ada dari supervisor perusahaan, dari rumah sakit pun juga ada. Selama ini kita tahunya Indonesia sama negara maju. Kita nggak tahu negara-negara yang posisinya tuh sebenarnya 11-12 sama kita kayak gimana sih, emang seperti apa sih gitu ya. Emang boleh pakai celana pendek di sini gitu-gitu. Terus dia bilang, yang penting bukan dari bajunya, yang penting ininya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gakum, ketemu lagi dengan saya Mega Diani Putri di Podcast Gakum. Terima kasih teman-teman udah stay tune di Podcast Gakum yang ditayangkan di YouTube Gakum KLHK, dan teman-teman juga bisa follow Instagram Gakum KLHK. Nah, teman-teman semua mungkin udah ikutin juga podcast kita yang sebelumnya, episode IWASI yang narasumbernya Bapak Lutfi Susanto. Nah, di sana Pak Lutfi sempat cerita nih kalau ada yang namanya fungsional pengawas lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan di seluruh Indonesia. Nah, di sana ini sekarang banyak yang bertugas itu adalah anak-anak muda begitu. Menarik sekali karena di episode kali ini kita kedatangan anak-anak muda yang berprofesi sebagai pengawas lingkungan hidup. Dan yang lebih menarik lagi, mereka pernah ke luar negeri mengikuti short course atau pelatihan di Swedia dan di Jerman. Maka tepuk tangan buat narasumber kita, itu adalah Fatma dan Arif. Mungkin Fatma dan Arif mungkin bisa kenalan dulu ya kepada Sobat Gakum, silakan. Mungkin Arif dulu. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Gakum. Nama saya Arif, pengawas lingkungan hidup ahli pertama di Direktorat PPSA LHK. Oke. Halo Sobat Gakum, saya Fatma, kebetulan satu unit dengan Mas Arif di Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi sebagai pengawas lingkungan hidup. Baik, nah Sobat Gakum semua, kita udah kehadiran nih Mbak Fatma dan Mas Arif ini dari Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, terima kasih banyak nih udah mau join kita semua di Gakum Podcast. Pengen denger cerita dari Fatma dan Arif terkait pengalamannya ke luar negeri. Ini pasti banyak banget nih Sobat Gakum yang kepengen ke luar negeri, apalagi ini berkaitan juga dengan profesinya begitu ya. Masuk saya sendiri ini gitu. Nah, jadi ayo kita kepoin bareng-bareng gitu ya. Nah, mungkin pengen tanya ke Fatma dulu nih gitu. Fatma boleh cerita nggak kemarin Fatma ini ke Swedia ya? Iya, betul. Tahun 2022 ikut short course ke Swedia. Mungkin sedikit dulu introduksi ke program apa sih itu gitu, tentang apa dan di mana di Swedianya mungkin gitu ya. Jadi kesempatannya waktu itu di tahun 2022 dari suatu badan pengelola bahan kimia di Swedia, namanya SIDA. Mereka ada pembukaan pelatihan untuk chemical management. Jadi kebetulan undangannya itu untuk negara-negara berkembang, mulai dari Afrika, kemudian ada Indonesia, dan kebetulan mereka ada kerjasama dari negara maju itu dengan Argentina. Jadi memang luas pesertanya. Kemudian kegiatannya itu kita hybrid, ada online sama offline. Kebetulan ya dapat kesempatan bisa mengunjungi Swedia, meskipun di tahun 2022 kan sebenarnya COVID ya, tapi kita ya betul. Jadi tapi kita diberikan kesempatan bisa mengunjungi Swedia selama 2 minggu. Untuk kegiatan online-nya kita di 1 bulan untuk pelatihan-pelatihan main trainingnya, kemudian di akhirnya mengunjungi Swedia 2 minggu gitu. Swedia di mana itu? Di Solna. Jadi itu sebuah kota, kalau kita tahu mungkin kenalnya Stockholm ya di pusat kotanya, tapi itu di pinggirannya. Jadi sekitar 30 menit lah dari Stockholm, nggak terlalu jauh. Oke, berarti tadi ada tentang pengelolaan bahan kimia ya? mungkin Bahan kimia atau B3 mungkin di sini ya, bahan berbahaya dan beracun itu di zona Swedia. Iya. Baik. Oke, Arif, boleh cerita juga programnya nih Arif, itu dari penyelenggaranya mungkin dari mana dan di Jermannya itu kayak gimana sih gitu? Ya, jadi kalau saya waktu itu berkesempatan alhamdulillah untuk mengikuti ada lembaga namanya CIPSEM, itu Central of International
Postgraduate Environmental Management. Jadi mereka itu bekerja sama dengan UNEP dan UNESCO untuk mengadakan short course yang temanya luas sebetulnya tentang environmental management yang dikhususkan untuk developing countries. Jadi yang boleh mengikuti ini adalah dari negara-negara yang menurut OECD, itu salah satu lembaga ekonomi dunia, itu masuk ke dalam kategori menengah ke bawah dan tertinggal gitu ya. Jadi diselenggarakannya itu di kota Dresden di Jerman selama 6 bulan dan full di sana 6 bulan. Alhamdulillah. Jadi waktu itu bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2023. Oke, 2023 masih setahun yang lalu ya. Iya, tahun yang lalu. Masih fresh lah ini ingatannya, mungkin kita ulik-ulik lagi nih pengalamannya gitu. Nah, berarti ini programnya beasiswa, full beasiswa ini? Betul. Ya, saya dibiayai. Wow. Oke, fully funded, menarik. Kalau tadi Arif itu tentang manajemen lingkungan gitu ya. Ini studinya itu kayak apakah di kampus atau di mana sih belajarnya? Apa di pemerintahannya Swedia, pemerintahan Jerman, apa kayak gimana sih sistemnya itu? Boleh? Siapa? Fano dulu deh. Oke, kalau dari acara SIDA kebetulan kita kegiatannya di kantornya. Untuk akses ke lokasinya kita hanya diberikan akses buat transportasi umum, jadi bisa milih mau jalan atau naik bus, tapi jaraknya sekitar 1 kilometer. Kita kegiatannya full di kantornya SIDA, tapi nanti ada jadwal lain, kita ada site visit, kemudian ada kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat wisatanya di Swedia. Gitu. Oke, kalau Arif gimana itu kegiatan? Itu yang menyelenggarakan tadi CIPSEM, itu dia lembaga di bawahnya TU Dresden. Jadi TU Dresden ini mempunyai ada kantor tersendiri untuk CIPSEM. Di situ tempat belajar mengajarnya, dan di situ juga tempat kita tinggal. Jadi ada kayak di kampus ya berarti. Di dalam kampus. Jadi kita belajar di situ, tapi ada juga kelas-kelas nanti belajarnya ada di kampus dia yang agak jauh, terus ada di kantor pemerintahan juga. Lumayan banyak karena 6 bulan ya. Mahasiswa ya. Iya, lumayan. Nah, waktu itu Fatma sama Arif waktu ikut kegiatan itu udah berapa tahun kerja tuh di KLHK? Kalau saya mulainya kan 2018, kemudian pelatihan di 2022 berarti sekitar 4 tahun. Udah 4 tahun kerja di KLHK ya, di KLHK. khusus di KLHK. Ya, kalau saya itu 5 tahun. Oke, 5 tahun kerja udah bisa ikut short course itu. Nah, kalau gimana sih teman-teman bisa akhirnya menemukan short course ini, pelatihan ini gitu ya? Apakah cari info sendiri atau ada kenalan atau gimana? Boleh diceritain dari Arif dulu deh. Kalau saya waktu itu kebetulan ada senior yang temannya pernah ikut acara yang sama gitu. Temannya itu dari dirjen lain di KLHK juga. Dia ikutnya sekitar 2 tahun sebelum saya. Jadi dia udah pernah ikut, dia share ke senior saya ini, kemudian ditawarinnya mendekati deadline gitu. Dan waktu itu memang lagi nyari-nyari short course juga, nyari-nyari beasiswa untuk S2 juga sebetulnya. Dan ya kenapa enggak gitu ya. Jadi karena ada kesempatan ya daftar gitu. Oke, kalau Fatma gimana? Sama, kebetulan informasinya dari relasi, dari teman yang kebetulan di batch sebelumnya gabung. Jadi sebenarnya selain saya dari Direktur TPSA, di batch sebelumnya ada juga namanya Mbak Casey. Nah, itulah yang menyebarkan informasi tentang kegiatan chemical management pelatihan ini. Jadi memang dia sebenarnya kegiatan tahunan, tapi kebetulan sayangnya untuk kegiatan chemical management berakhirnya di 2023. Tapi mereka ada program lain gitu. Cuman saya dapatnya informasi dari relasi dari teman di kantor. Oke, berarti pelatihan ini tahunan, apakah berulang lagi terus diadakan gitu, Pak Fatma? Kalau saya memang setiap tahun sebetulnya, tapi ya itu tadi berakhir di tahun 2023 karena si SIDA ini untuk manajemen bahan kimia dia itu fokusnya ada banyak. Kalau yang dari tahun saya sampai 2023 itu fokusnya dari segi legislationnya atau dari pemerintahannya. Nah, yang program selanjutnya di tahun 2024 ini dia lebih luas nih cakupannya. Cuman pelatihannya tetap bergerak di bidang bahan kimia, tapi programnya udah bukan program seperti saya yang ITP gitu. Tapi masih ada trainingnya. Masih ada diadain sama Swedia gitu ya? Masih ada. Kalau Arif juga masih ada? Masih ada. Jadi ini dia adakannya tiap tahun. Yang 6 bulan itu yang program saya ikuti, tapi ada juga pelatihan-pelatihan lain yang
cuma 2 minggu, ada yang 1 bulan kalau nggak salah. Yang saya ikuti itu sudah diadakan selama 46 tahun. Tahun ini yang ke-47. Jadi itu sudah lama. Kalau dilihat sejarahnya itu sudah ada waktu Jerman masih terbagi jadi 2 negara gitu. Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan ini di Dresden, yaitu di Jerman Timur. Jadi ini dulu programnya negara Jerman Timur gitu ya. Dan sekarang masih ada sampai sekarang. Tadi juga sempat Arif sama Fatma bilang kegiatan ini untuk yang developing countries gitu ya. Jadi orang-orang dari developing countries. Oke, jadi emang Indonesia bisa ikut, orang Indonesia bisa ikut gitu ya. Bisa. Nah, apakah ini memang untuk yang dari pemerintahan aja kan, kalau Fatma sama Arif dari pemerintahan nih, atau ini kegiatan yang terbuka untuk umum atau gimana? Oke, kalau dari SIDA, dari Swedia sendiri, kebetulan mereka sebenarnya terbuka. Hanya saja mereka mensyaratkan kriterianya bekerja di bidang bahan kimia yang relevan. Jadi tidak hanya dari pemerintahan, tapi juga bisa jadi dari segi akademisi. Kalau di angkatan saya kemarin bahkan ada yang dari pengacara. Gitu, ada dari ahli hukum, kemudian ada dari supervisor perusahaan, dari rumah sakit pun juga ada. Jadi memang sangat luas sebetulnya. Hanya saja kriterianya yaitu harus bekerjanya di kegiatan yang relevan dengan bahan kimia. Yang dari Indonesia, Fatma sendiri? Iya betul, kebetulan di angkatan saya memang sendiri. Menarik. Kalau Arif, ini terbuka buat umum kah kegiatannya? Iya, jadi ini tuh terbuka untuk umum. Temanya kan luas ya, environmental management. Jadi dia berfokus di SDGs, kemudian Paris Agreement, dan sama Biodiversity Framework. Jadi semua bidang yang berhubungan dengan 3 item ini bisa mendaftar. Jadi pekerjaan yang di sini. Tapi syaratnya adalah dia harus bekerja di non-profit, yaitu contohnya di pemerintahan, bisa di NGO, bisa juga akademisi gitu, peneliti. Itu sih. Satu-satunya di Indonesia, Arif, di kegiatan? Iya, waktu itu satu-satunya di Indonesia. Jadi pesertanya itu ada 20 dan mewakili masing-masing negara. Ada waktu itu yang dari India 2 orang, tapi sisanya sendiri-sendiri semua. Jadi emang mewakili Indonesia mengikuti course ini begitu ya. Baik Sobat Gakum, kita pengen cari tahu nih, benar motivasi teman-teman gitu ya, teman-teman anak-anak muda yang bekerja di pemerintahan ini. Kenapa pilihnya short course dan kenapa di luar negeri? Apa sih yang bikin menarik teman-teman semua? Mungkin Arif dulu. Kalau ditanya motivasi, mungkin dari awal, kalau ditarik dari awal itu mungkin dari habis lulus kuliah tahun 2017, sebelum masuk ke PNS, jadi memang ada rencana gitu untuk melanjutkan S2. Tapi waktu itu dapat di PNS dan banyak yang bilang kalau di PNS itu juga bisa kesempatan untuk belajarnya sangat banyak, gitu, sangat terbuka. Jadi setelah masuk PNS itu juga udah mulai nyari-nyari untuk S2 lagi gitu. Tapi seperti yang kita tahu di KLHK ini kan ada persyaratan untuk S2 itu harus ada 4 kriteria gitu ya. Jadi untuk mendapat kriteria itu kan kita harus menunggu dan tes dan seleksi dan sebagainya. Ini Mbak Fatma juga pengen S2 dulu awalnya gitu. Sebenarnya enggak sih. Kalau saya beda. Kalau dia kan motivasinya mau kuliah dulu. Kalau saya enggak. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih ke kalau niat awal merencanakan enggak. Cuman kesempatan itu datang, jadi ya udah saya manfaatkan gitu. Coba dulu aja. Coba aja dulu pokoknya. Sebenarnya saya juga waktu itu pada saat daftar tuh juga ada keraguan karena saya merasa bahwa bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus nih. Jadi ya udahlah pokoknya coba aja dulu. Yang penting coba aja, ada kesempatan ya udah masuk aja. Nah itu ada kendala bahasa nggak sih kan? Kalau Swedia Jerman pakai bahasa Inggris nggak? Iya bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ikut course-nya bahasa Inggris. Nah itu ada kendala nggak, apa ada syarat kemampuan bahasa Inggrisnya dulu sebelum daftar? Ada. Jadi di CIPSAM itu meminta IELTS 5,5 atau 6 gitu. Itu standar lah kalau misalnya mau S2 di luar negeri. Tapi uniknya waktu itu saya daftarnya di tahun 2017. Itu IELTS saya yang udah saya tes di tahun 2015 mungkin udah habis sebenarnya masa berlakunya. Tapi waktu itu saya coba daftar aja pakai itu dan ternyata lulus-lulus aja gitu. Approve lah ya. Iya, dia approve. Saya juga sempat nanya ke orang di sana, kok bisa lulus dengan ini? Ya katanya itu cuma apa ya? Itu cuma berkas dasar gitu.
Jadi yang penting dia tahu kita bisa nggak sih belajar di sini. Yang menentukan lulus atau enggaknya bukan dari situ, tapi ya dari esai yang kita buat, dari syarat-syarat lain gitu. Oke. Dan esainya pun dalam bahasa Inggris berarti? Iya, esainya dalam bahasa Inggris. Oke, nah sempat ini tuh percobaan pertama atau sebelumnya udah pernah nyoba daftar short course nih, teman-teman? Mbak Fatma udah pernah sebelumnya? Kalau saya kebetulan short course luar negeri itu memang pertama kali. Okay. Tapi itu yang memotivasi saya untuk mendaftar short course lainnya yang dari luar negeri sebenarnya gitu. Tapi itu pertama kali. Oh, pertama kali. Nyoba daftar, udah alhamdulillah dapat, ya udah. Alhamdulillah. Langsung ya? Langsung. Pak Arif? Dulu waktu COVID itu, zaman COVID, dulu pernah ikut short course online, tapi itu nggak di Thailand waktu itu, tapi online. Itu nggak terlalu susah syaratnya dan sederhana sebenarnya. Tapi kalau yang ini, yang langsung itu, ini pertama kali sih. Tapi saya pakai esainya itu berdasarkan bahan-bahan yang dulu pernah saya bikin untuk waktu mau daftar S2 gitu, dulu pernah. Oke, jadi kan kadang ini kalau perspektif saya ya, kayak susah nggak sih daftar yang kayak begitu, biasanya kan ada syarat-syarat dulu nih, syarat pengalaman, syarat mungkin nulis esai gitu ya. Kalau teman-teman tadi ngerasa nggak sih ada waktu mau daftar tuh kayak ragu nih mau lanjut apa enggak gitu, terus sempat kepikiran nggak sih tantangan-tantangan yang akan dihadapi, kayak Arif itu programnya 6 bulan gitu kan di negeri orang gitu, sempat kepikiran nggak hal kayak gitu? Apa ya, kalau misalnya ditanya waktu itu ragu sih, sebenarnya ragu apakah bisa survive di sana dengan full bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi setelah, ya waktu itu nothing tulus aja gitu, alhamdulillah keterima. Tapi sampai di sana ternyata ya bisa-bisa aja. Dan kalau ditanya bahasa Inggrisnya, mungkin yang teman-teman yang lain dari negara lain juga ada yang bisa dibilang lebih buruk bahasa Inggris, dan dia survive aja gitu. Yang penting menyesuaikan aja ya. Gitu, iya. Ya sih itu. Kalau Fatma gimana? Lihat apa sih, kayak sempat kepikiran ya udah coba aja, atau kayak ada hal yang mungkin nanti ke luar negeri nanti susah nih penyesuaiannya gitu ya. Ada sih sebenarnya kekhawatiran, tapi kalau saya kalau untuk cara hidupnya kan kebetulan saya cuma 2 minggu ya, jadi tidak ada kekhawatiran yang besar kayak Mas Arif kan 6 bulan. Jadi kalau saya tuh lebih faktor keterbatasannya karena saya nggak yakin atau pesimis dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Tapi memang pada saat pendaftaran itu mereka sudah menuliskan syarat bahwa pendaftar itu harus bisa menulis maupun berbicara dalam bahasa Inggris, dan kebetulan kita sih nggak ada syarat angkanya harus berapa, cuman waktu itu saya masukin TOEFL kebetulan saya masuknya TOEFL bukan IELTS, nilainya 493 ya buktinya diterima saja gitu. Tapi yang menarik di sini kalau untuk daftar short course, meskipun saya coba-coba, pasti kita juga mikir ya, kita kira-kira menawarkan ide apa gitu untuk pelatihannya sehingga mereka tertarik dengan ide atau permasalahan yang kita sampaikan gitu. Jadi meskipun kita coba-coba juga harus menganalisis kira-kira kita bisa join ke situ programnya, kita menawarkan isu atau program yang akan kita terapkan di Indonesia itu seperti apa gitu. Karena dari penyelenggara pasti mereka tidak hanya melihat keseriusan kita mendaftar atau kita mendaftar di atas tanggal maksimalnya, tapi mereka akan melihat gimana pelatihan mereka akan berdampak khususnya ke negara lain. Kalau saya waktu itu kebetulan ketika ada bukaan pelatihan itu tentang chemical management, prinsip yang saya lakukan adalah saya harus bisa menganalisis kira-kira permasalahan di negara kita apa, berangkat dari kantor kita dulu lah. Jadi kalau waktu itu saya menganalisisnya bikin kayak beberapa poin alternatif permasalahan, kemudian menganalisa kira-kira ini faktornya dari apa saja dan dampak negatifnya apa. Dari situlah kita tinggal menuliskannya jadi formnya, karena di formnya tuh dipertanyakan alasan kita tertarik untuk daftar pelatihan apa, kemudian hal-hal yang kita harapkan yang bisa kita dapatkan dari short course tersebut apa, itu juga kita harus bisa menuangkan. Oke, karena emang ini programnya beasiswa ya. Iya, betul. Beasiswa pasti harusnya yang pihak penyelenggara juga menyeleksi dan harus ada dampaknya juga nih buat negara-negara yang ada pesertanya ikut gitu ya. Oke, nah tadi sempat ngobrolin pendaftaran, pengen tahu nih waktu daftar program ini apa aja sih yang dibutuhkan gitu,
prosesnya apa aja sih yang dilalui gitu? Mungkin Pak Badul deh. Kalau dari Swedia, program dari pemerintah Swedia ini sebenarnya cukup mudah karena kita cuma ngisi formulir, isiannya selain identitas kita, pekerjaan kita apa, bekerja di KLHK sebagai apa, berapa lama, tapi itu poin intinya, core of the core-nya ya kita harus mengisi itu permasalahan yang akan kita bawa apa, kemudian program. Jadi kalau kebetulan di program pelatihan saya yang chemical management itu kita basisnya basis change project. Jadi pada saat jadi pada saat kita mendaftar kita harus menyediakan atau menawarkan saya mau melakukan project perubahan ini. Jadi kebetulan waktu itu saya mengambil permasalahannya karena perubahan peraturan di negara kita. Salah satunya penerapan denda, kemudian terkait dengan kegiatan pengawasan B3 maupun limbah P3. Nah, itulah yang saya bawa dan saya tawarkan. Saya menuliskan permasalahan-permasalahannya bagi pengawas, bahkan waktu itu saya spesifik sekali memang. Saya juga nggak tahu kenapa itu bisa menarik dari penyelenggaranya, tapi ya itulah. Jadi kita harus menuliskan analisis permasalahannya apa, kemudian untuk formulirnya hanya butuh tanda tangan kita sama izin dari pimpinan. Jadi kayak ada rekomendasi. Betul, bahkan waktu itu pimpinan saya mintanya dari Kasubdit, bukan level direktur. Dan itu pun sudah diterima, asalkan atasan kita sudah menyetujui. Gitu. Baik, berarti itu formulir aja udah seleksi, nggak ada wawancara? Sudah, nggak ada, kebetulan nggak ada. Jadi tinggal tunggu aja email, pengumuman dari websitenya, sudah. Kalau Arif gimana? Sebenarnya. Sama, hampir sama apa ada proses hampir sama, jadi yang penting tadi pertamanya harus ada bahasa Inggris, IELTS dan sebagainya. Kemudian itu izin dari pimpinan. Kemudian itu kita harus isi formulir-formulir yang isinya seperti motivasi, kemudian kita kerjanya di mana dan apakah organisasi kita tuh berdampak bagi tadi tema yang sudah saya sebutkan tadi, bagi lingkungan lah. Environmental management tadi. Iya, bagi environmental management. Jadi intinya itu. Jadi waktu itu saya isi motivasinya ya sangat personal gitu. Kita isinya betul-betul kenapa sih kita motivasinya apa. Saya juga bilang seperti yang saya bilang barusan, saya pengen S2, saya tuh dulunya kuliah bukan di bidang yang inline dengan pekerjaan saya sekarang gitu. Dulunya saya dari teknik geologi, sekarang bekerjanya di lingkungan. Saya udah bekerja selama waktu itu 5 tahun, jadi saya bilang di situ saya tuh pengen bekerja mengkolaborasikan pengetahuan saya, tapi saya butuh juga ilmu-ilmu yang dari sisi akademisnya gitu. Jadi itu kurang lebih motivasi saya waktu itu. Saya juga bilang bahwa saya ingin mempelajari kayak kultur di luar seperti apa dan sebagainya. Dan satu lagi waktu ngomong tentang organisasi, kita jelaskan gitu, apa sih urgensi, apa sih powernya organisasi kita ini terhadap proteksi lingkungan gitu. Jadi saya jelasin aja Gakum itu gimana kerjanya, kemudian dampaknya kepada pembangunan, pada SDGs dan sebagainya. Itu saya rasa kalau kita jawabnya sistematis, bisa diterima sih kayaknya. Jadi cuma essay juga, nggak ada wawancara? Essay nggak ada wawancara. Tapi saya pernah nanya ke teman yang lain, ada juga yang tiba-tiba ditelepon untuk wawancara. Mungkin ada hal yang perlu diklarifikasi. Jadi siap-siap aja gitu. Siapa tahu ditelepon untuk wawancara gitu. Kira-kira itu proses dari pendaftaran sampai ke proses mulai kegiatan itu berapa lama itu? Kalau saya waktu itu sebelumnya atau lebih cepat? Saya waktu itu mungkin di masa-masa kayak sekarang, bulan Februari. Kemudian isi pengumumannya bulan Agustus kalau nggak salah. Dan mulainya di Januari tahun depannya. Berarti ya ngikutin aja prosesnya, terus diinfokan via email gitu ya. Habis itu udah diatur semua. Nah kalau di kantornya gitu administrasinya gimana, berangkat itu perlu izin ya? Berangkat langsung apa gimana? Kalau saya kebetulan ke Swedia kan butuh visa, jadi prosesnya agak lebih lamanya karena kita ngurus visanya. Kalau visa dari pimpinan, saya rasa dimanapun pasti akan mengizinkan ya stafnya mau pelatihan dimanapun lah, di luar negeri apalagi. Apalagi udah beasiswa. Iya betul, kantor tidak perlu menanggung biayanya. Berangkat dong. Tapi
kira-kira kalau kebetulan butuh visa, waktu yang diperlukan kita harus menyediakan waktu paling nggak 1 bulan sebelumnya, karena kan yang agak gambling itu proses di visanya. Selain itu kita juga kalau saya waktu itu kebetulan harus izin dari KLN, KLHK, kemudian dari Biro Kerjasama Teknik dan Luar Negeri dari Setnek-nya juga untuk rekomendasi visa gitu. Oke, ada syarat visa Sweden-nya kayak Iya, gitu. betul. Yang penting pokoknya jangan lupa kalau ikut kayak gini pasti ada administrasi di kantor ya untuk sebelum akhirnya berangkat keluar negeri. Jaga-jaga aja punya paspor kan, nggak tahu kita akan berangkatnya kapan. Betul. Dua hal, paspor dan IELTS. Oh betul. Iya, sertifikat bahasa Inggris. Oke, nah noted. Udah urus paspor. Ya kapan Jaga-jaga aja. jaga-jaga tiba-tiba daftar langsung diterima ya. Betul. Oke, nah kalau yang menurut teman-teman nih dalam hal apa ya? Dalam hal dukungan dari pimpinan. Tadi Mbak Fatma bilang ya pasti disupport aja lah gitu. Kalau dari KHK sendiri itu untuk ASN yang berangkat ke luar negeri itu kayak gimana sih gitu menurut teman-teman? Kalau di tempat kita sangat mendukung ya. Apa namanya, di support gitu kalau misalnya ada disuruh cari dan sebagainya. Memang kekurangannya ada di anggaran gitu kan. Kita tahu short course di mana-mana di luar negeri itu sebenarnya banyak sekali, tapi yang dibeasiswakan, yang ada fundednya itu sangat sedikit. Jadi kalau ditanya dari pimpinan itu mendukung atau tidak, sangat mendukung. Tapi memang kalau untuk mendukung short course yang pakai anggaran ya tergantung pada bisa dikomunikasikan ya. Iya gitu, tergantung pada ya anggaran di tahun itu dan sebagainya lah. Tapi kalau bisa mandiri cari sendiri ya, ya perlu sangat didorong betul. Iya. Bahkan ketika kita minta izin ke pimpinan kan kita masukin formulir, ya sudah pimpinan juga menyarankan di-share ke teman-temannya agar semuanya juga ikut daftar gitu. Karena ya akan ada banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut pelatihan baik di luar maupun di dalam. Ya, waktu itu juga saya tadi belum cerita kalau waktu ada pendaftaran itu kan diminta kira-kira mau penelitian apa nanti di sana. Nah, waktu itu biar memang relate dengan kerjaan, saya langsung nanya ke direktur waktu itu, Bu, kira-kira perlu apa, tentang apa yang bagus untuk dibahas gitu, yang kira-kira nanti bisa diimplementasikan di tempat kerja. Dan waktu itu karena memang masih baru banget ada UU Cipta Kerja dan PP 22 untuk membahas denda lingkungan, waktu itu coba cari tahu di sana itu di Jerman itu gimana sih dendanya. Coba dibandingin sama konsep yang udah kita punya, kira-kira seperti apa perbedaannya, dan ada nggak tips-tips atau masukan-masukan untuk denda kita gitu. Jadi mungkin itu salah satu bentuk dukungan. Jadi dikasih tahu perlunya apa, jadinya kita gampang bikin motivation dan bikin esai tentang apa gitu. Nambah ide ya. Nambah ide apalagi. Itu juga. Oke, kalau bisa saya simpulkan ini juga Sobat Gakum tadi juga dengar ya gimana ceritanya bahwa pelatihan ini juga ya harusnya berdampak ke instansi kerja juga ya, ke instansi kerja kita tempat mengabdi, terus yang program-program yang kita ajukan di kegiatan itu juga yang bermanfaat lah ya, yang bisa diaplikasikan juga ketika kembali ke Indonesia gitu ya. Nah mungkin bisa cerita lebih detail nih tentang program yang teman-teman jalanin itu, apakah kegiatannya kayak kuliah, belajar ketemu sama dosen, atau kegiatannya dalam bentuk apa sih? Mungkin dulu. Kalau dari 6 bulan itu mayoritasnya ya kelas, kayak kuliah lah. Dari jam 8.45 waktu di sana sampai jam 4 sore. Itu hampir tiap hari. Dalam satu hari itu mungkin bisa ada 4 kelas, 4 pengajaran berbeda. Topiknya juga ganti-ganti terus tiap hari karena menyesuaikan pengajarnya bisa ngajar kapan gitu. Jadi nggak misalnya temanya tentang sampah minggu ini gitu, nggak gitu. Tapi bisa sampah tentang sampah sekarang, tiba-tiba sampah nanti 3 bulan lagi baru bahas sampah lagi. Jadi menyesuaikan inilah waktu. Itu dosennya dari mana tuh? Misalnya pengajarnya itu. Pengajarnya kalau misalnya yang ada di TU Dresden itu dari TU Dresden, kalau enggak dari universitas-universitas lain di Jerman. Ada juga dari praktisi-praktisi, ada juga dari alumninya CIPSAM sendiri yang program itu sendiri yang lagi PhD di mana dipanggil lagi gitu untuk ngasih itu. Kemudian ada juga
orang yang bekerja di pemerintahan juga ada. Dan ada satu lagi dari lembaga namanya RENEC, itu Renewable Energy Academy. Jadi mereka ahli di bidang renewable energy, mereka memasukkan kelas mereka di dalam kurikulumnya Cipsem ini gitu. Dari Jerman juga itu? Dari Jerman juga. Selain kelas ada kegiatan? Ada, ke lapangannya juga ada. Itu sesuai tema-tema besarnya tadi, nanti ada ke lapangan seperti ke waste management di kota Dresden, kemudian di ke kantor menterinya, ya kantor tetap menteri lingkungan, terus ada environmental agency-nya pergi juga, ke pabrik juga ada, kita lihat pengelolaan lingkungan hidup di pabrik-pabrik di sana seperti apa, lumayan banyak. Dan ada juga ke kayak bukan taman nasional, taman konservasinya mereka. Nah itu kegiatannya setelah kegiatan kelas, site visit mungkin ya itu ya. Setelah itu udah kegiatan selesai atau ada ujiannya dulu di akhir? Oh iya, jadi ini dia nggak ada ujiannya, tapi ada satu project akhir namanya final paper. Jadi yang tadi sudah saya bahas, saya tuh bahas tentang denda di Jerman, seperti apa denda di Jerman dan dibandingkan dengan denda Indonesia. Yang sama satu lagi ada framework yang sudah dibikin sama OECD, itu denda yang baik itu seperti apa. Jadi saya bandingkan tiga-tiganya itulah kurang lebih intinya. Oke, presentasi itu akhirnya ya? Akhirnya dipresentasikan proyek. Jadi nilainya dari situ. Oke, kalau Fatma gimana itu kegiatannya? Tadi ada 2022 itu 2 minggu. Iya betul, di Swedia. Sebelum kita berangkat ke Swedia, kita ada online. Nah, di online-nya itu sebenarnya sebagai apa ya? Pengetahuan pengantar secara umum bagaimana sistem manajemen bahan kimia yang baik, kemudian tidak hanya dari manajemen pengelolaannya aja, tapi juga dari segi kesehatannya. Misalnya dari risk manajemennya, atau kemudian bagaimana paparan dari bahan kimia itu juga diajarkan di kegiatan online-nya dulu. Nah, kalau online itu kebetulan di 1 bulan, jadi tuh sangat padat materi-materi umum, kemudian dari segi legislation-nya, dari segi regulasi di Swedia seperti apa. Kalau 2 minggu di Swedianya agak padat ya, karena betul. Jadi sebenarnya program di Swedianya itu untuk presentasi atau final project presentation. Jadi selain itu kita ada materi di kelas juga masih ditambahkan di situ, tapi lebih ke technical. Kemudian ditambah kita ada site visit juga di Swedia. Kita kebetulan waktu itu mengunjungi pest control. Mungkin kalau kita lihat Swedia dengan Indonesia kan sebenarnya agak berbeda negaranya ya, karena kita di sini berbagai macam jenis industri, tapi kalau di Swedia kan memang dia negara maju, jadi pusat-pusat industrinya itu bukan industri yang kayak misalnya tekstil gitu-gitu, sangat jarang, betul, beda. Jadi kita kebetulan waktu itu industrinya kita mengunjungi ke RU atau migas, kegiatan migas. Terus dari segi universitasnya, untuk segi penelitiannya, karena selain diajarkan dari risk manajemennya, kita juga diajarkan bagaimana meneliti karena kaitannya dengan kandungan bahan kimia. Nah, kita kebetulan waktu itu mengunjungi ke Lund University. Di situ membuat saya takjub karena melihat apa ya, bukan sejenis ya, maksudnya universitas yang dengan sebegitu bagusnya, labnya tuh sangat bersih, kemudian sangat rapi, alat-alatnya sebenarnya mungkin agak sama dengan alat-alat di Indonesia pastinya, tapi ya itu dia sistem tata kelola housekeepingnya tuh bagus sekali. Kemudian kita ada mengunjungi kantor. Nah mungkin ini bisa jadi ide juga ya. Saya melihat kantor ini sangat bagus karena di situ tuh ada menyediakan ruangan untuk istirahat, tapi ruang istirahatnya nggak cuma yang kursi duduk gitu-gitu, tapi juga ada kasurnya, kemudian ada musolanya, terus ada ruang laktasinya, betul, laktasinya tuh bagus. Jadi ibaratnya apa ya, negara Swedia ini menurut saya negara yang tidak hanya berusaha untuk memberikan regulasi dari lingkungan aja, tapi dia sangat balance gitu dari segi work-life balance. Iya betul. Jadi mungkin bisa jadi ide untuk kantor di KLH atau kantor dimanapun. Gitu. Menarik banget. Itu kalau kegiatannya itu berarti dari seluruh negara itu di satu kelompok itu kemana-mana bareng-bareng? Iya, jadi karena pesertanya hanya 25 orang, ketika di kelas kita sistemnya memang kayak dibagi kelompok, tapi random aja kelompoknya, tidak dipecah berdasarkan ini pekerjaannya dari sisi pemerintahan, dari segi pengacara atau apa. Jadi ya udah gerombol aja. Cuman sistem di kelasnya yang sangat menarik adalah kita
Karena materi in generalnya atau dari segi pengelolaannya sudah dibekali pada saat online, jadi ketika kita di Swedia itu banyak diskusi. Jadi di situ jadinya saya tahu nih sebenarnya pengelolaan lingkungan negara kita dibandingkan dengan Kenya, mungkin kalau image di orang-orang Indonesia kan orang Afrika gitu-gitu kan sangat apa ya, maksudnya lebih bagusan Indonesia gitu. Tapi yang membuat saya kaget adalah ternyata sesimpel misalnya materi denda gitu ya, seperti yang materinya Mas Arief, ternyata mereka itu sudah membuat regulasi tentang denda itu sudah dari tahun 19, dari 1900-an. Sedangkan kita sekarang nih baru mau mulai. Jadi ternyata apa ya, pikiran kita itu masih agak ini ya, masih terkotak-kotak gitulah, belum ternyata di Kenya itu sistem pengelolaan lingkungannya, kemudian mereka sangat concern dengan chemical management dan lain-lain. Jadi merasa sangat bersyukur sih mengikuti training yang bergabung dengan negara lain, karena ya tuh kita bisa melihat tidak hanya belajar dari negara Swedia saja, tapi kita juga bisa belajar dari Kenya bagaimana mereka juga manajemen, kemudian dari segi regulasinya dan lain-lain. Dari teman-teman negara lain juga kita jadi studi banding secara nggak langsung gitu ya, belajar kita dari jadi tahu negara lain juga. Oke, itu yang pengalaman yang nggak bisa tergantikan itu, yang bisa ketemu sama banyak orang dari nambah relasi negeri, juga, dari kita bisa dapat point of view yang berbeda-beda gitu ya dari teman-teman negara lain. Menarik banget. Nah, kalau boleh cerita nih satu kegiatan yang paling ingat sampai sekarang, yang paling membekas. Satu kegiatan, satu trip, atau satu apa yang paling berkesan, mungkin nggak harus tentang lingkungan, tentang lingkungan, apa sih yang jadi kayak gitu, masih ingat sampai sekarang. Kalau saya paling ingatnya pada saat mau landing ke Swedia. Karena kan itu kan lagi winter ya. Kalau saya baca di internet tuh kayak apa ya, gloomy stress gitu karena efek winter. Karena pada saat kalau di Indonesia kan kita terbiasa melihat pohon yang warna-warni hijau, bangunan berwarna-warni. Ketika kita landing di Swedia tuh warnanya serba abu karena tertutup es semua. Jadi merasa gloomy agak sedih pada awal ya gitu, pengen cepat balik ke Indonesia karena nggak siap menghadapi winter gitu. Tapi ketika landing pengalamannya sangat luar biasa gitu, karena ya sebelumnya di Indonesia kan nggak ada winter ya, jadi pertama kali menikmati gimana salju, kemudian menikmati bagaimana orang-orang Swedia itu hidup menghadapi salju gitu-gitu. Terus ya melihat apa ya, sistem kerapian di Swedia tuh ini sih agak apa ya, masih jauh lah dari negara kita gitu. Kalau mereka budaya jalan kakinya kan sangat tinggi, ya tidak hanya di Swedia lah ya, cuman di luar negeri selain Indonesia juga sangat tinggi gitu. Dan menghargai pejalan kaki, misalnya kita mau nyebrang terus mobil lewat tuh mereka akan otomatis berhenti, kita tidak perlu khawatir kita tertabrak, ditintin gitu, langsung aja gitu. Kalau kita kan ya harus sabar gitu ya di Indonesia ya, di sana enggak. Jadi itu sangat menarik sih pengalaman, selain ilmu tentang chemical management, tapi hal-hal lifestyle di negara Swedia yang bisa kita rasakan. Mungkin dari Mas Arief, lifestyle orang-orang di Jerman tuh pasti akan menjadikan pengalaman yang luar biasa bagi kita. Kalau saya itu sih. Kalau Arief gimana? Ya, jadi sama sih. Kalau misalnya tadi Mbak Fatma bilang, kalau misalnya pas nyampe ke sana kita lihat, wah ini ternyata begini ya negara maju gitu ya. Ya. Terasa kita negara berkembang. Apalagi waktu di luar kelas kan kita suka sharing ya sama teman-teman dari negara-negara berkembang lainnya. Ternyata ada satu sisi kita lebih maju, ada satu sisi mereka ternyata lebih maju, dan apa ya, sangat membuka ini apa namanya, pengetahuan lah. Selama ini kita tahunya Indonesia sama negara maju, kita nggak tahu negara-negara yang posisinya tuh sebenarnya 11-12 sama kita kayak gimana sih, emang seperti apa sih gitu ya. Dan selain itu apa ya, kultur di sana sih, kulturnya misalnya ke kelas bisa pakai celana pendek dan sebagainya. Nggak perlu rapi nggak gitu. perlu rapi di kantor. Saya waktu itu ke kantor environmental protectionnya mereka itu orang pakai kaos biasa gitu di kantor yang super bagus gitu, pakai santai gitu, pokoknya sesantai itulah mereka. Ini saya pernah nanya ke pengajar di situ, emang boleh pakai celana pendek di sini gitu. Terus dia bilang yang penting bukan dari bajunya, yang penting ininya katanya. Siap. Masuk. Oke. Kalau culture shock ada nggak sampai di sana yang bikin rindu atau yang bikin nggak nyaman mungkin selama di sana? Kalau
Gimana? Waktu itu kan selama 6 bulan di situ sempat puasa di sana, sempat Lebaran di sana, Oke. sempat Idul Adha juga di sana. Jadi lumayan. Ini pertama kali nih ke luar negeri? Iya, pertama Puasa, kali luar negeri ke Eropa lah puasa. Jadi puasanya itu dari jam 4:30 mungkin sampai jam 9. Jadi makin hari kan makin dekat summer, makin nambah terus waktunya puasanya. Jadi di hari terakhir tuh mungkin udah sampai jam 9 lebih, udah mau setengah 10 mungkin baru buka puasa. Habis itu, tapi untung di sana ada komunitas orang Indonesia di sana. Jadi sempat kenalan gitu, ada kayak mereka kenalan sama satu orang, terus dia bilang, ini ada pengajian gitu rutin katanya di sini. Itu sebenarnya pengajiannya juga ajang silaturahmi aja, pengajiannya dikit, tapi banyak ngobrol-ngobrol, makan-makan sebetulnya sama orang-orang di sana. Jadi sering buka puasa bareng, sering semuanya bareng. Tapi di luar itu, karena kan itu kegiatan mingguan lah bisa dibilang. Kalau di luar itu, saya di situ berdua cuma Muslim. Satu lagi itu dari Pakistan, itu cewek, pesertanya. Jadi lumayan susah gitu kalau misalnya, jadi kayak nggak kerasa aja gitu lagi bulan puasa, yang lain makan, minum, dan sebagainya. Kita lagi nahan lapar gitu, kayak nggak ada yang peduli gitu. Pas diceritain puasa itu gimana? Hah? Sampai jam 10 puasa katanya. Emang bisa? Minum juga nggak boleh. Jadi segitu nggak taunya mungkin orang sama puasa dan sebagainya lah. Tapi ya setelah dijalanin, bertahan lah, cuma turun 10 kilo cuma. 10 kilo? Bener sih, saya juga turun. Karena jadi jalan kaki. Oh, sering jalan kaki. Fatma gimana? Ada culture shock itu nggak? Kalau culture shock di Swedia karena kebetulan di winter ya, jadi siang harinya tuh lebih pendek. Jadi rasanya ketika kita, kebetulan kalau di acara Swedia di Sida itu, dia mulainya 7:30. Biasa kan kita kalau di Indonesia bangun jam 5 gitu ya. Di situ jam subuhnya saja udah jam 6:30 pagi gitu kan. Jadi ya udah bangun jam 7 tuh masih santai, karena di luar rasanya masih agak gelap. Begitu juga ketika sore, kita kalau di sini jam 6 baru gelap ya, tapi di sana tuh jam 3 udah mulai gelap, udah mulai sepi, orang-orang udah mulai jarang keluar. Jadi merasakan kayak apa ya, kehidupan di sana tuh lebih pendek daripada di Indonesia. Itu aja sih, lebih ke karena musim dan siang dan malamnya, betul. Tapi kalau yang culture shock terkait misalnya apa ya, pola perilaku orang-orang Swedia gitu, kebetulan nggak ada. Ada pengalaman atau pembelajaran lain nggak sih selain tentang lingkungan ya? Mungkin programnya kan memang tentang lingkungan, tentang pengelolaan tadi bahan kimia atau lingkungan secara umum gitu. Pembelajaran lain mungkin terkait gimana sih mereka secara negara maju mungkin ya, mungkin secara pengelolaan kotanya terhadap mungkin ada isu sekarang kan, isu gender, isu disabilitas yang lagi itu ya. Jadi gimana negara mereka memang benar-benar udah nge-provide kebutuhan-kebutuhan yang disabilitas sama kebutuhan secara gender gitu nggak sih menurut Fatma sama Arif? Kalau dari Sida ya, kalau dari Sida kemarin itu kebetulan di setiap pembukaan pelatihan tuh pasti dia menyebutkan sangat terbuka bagi peserta atau calon peserta yang disabilitas, kemudian bagi ibu-ibu. Nah, ada beberapa hal yang menarik bagi saya ketika saya mengikuti pelatihan di Swedia itu. Yang pertama itu mereka tiba-tiba di tengah materi selama 2 minggu itu mereka mendatangkan apa ya, kayak grup teater dari Swedia. Mereka memerankan tentang isu gender. Jadi di situ tuh kayak apa ya, mereka membangun sebuah drama, ada bos, kemudian melecehkan. Ini teater beneran. Iya, ini teater beneran. Jadi orang-orang si penyelenggaranya itu mendatangkan grup teater dari Swedia. Ada yang berperan jadi bos, ada yang berperan jadi karyawannya perempuan. Jadi bosnya laki-laki, karyawannya perempuan. Nah, di situ ceritanya si perempuan ini dilecehkan dengan cara ini verbal oleh bosnya. Nah, menariknya dari apa ya, dari penyelenggaranya ini, mereka tidak langsung menjudge oh ini salah, tapi mereka bertanya kepada peserta, gimana sudut pandang kita. Menariknya dari peserta selalu ada dua titik pandang nih. Ada yang menyalahkan si bosnya, juga ada yang menyalahkan dari sisi perempuan. Nah, itu menurut saya agak relate dengan yang terjadi di negara kita gitu ya.
misalnya kasus-kasus pelecehan pasti ada sudut pandang yang menyalahkan, oh si perempuannya berpakaiannya terlalu seperti ini. Nah itu disajikan di situ, gitu. Dan itu menurut saya, oh ini kayak agak jomplang dari materi utama, tapi itulah yang ingin mereka tekankan selain tentang chemical management aja, gitu. Tentang gender, kemudian tentang ya itu tadi seperti yang saya ceritakan di Land University ada kantor khusus tempat laktasi, tempat untuk tidur. Saya rasa itu sangat bagus gitu dari segi pengelolaannya. Selain dari segi pengelolaan lingkungannya ya. Oke, menarik banget. Kalau Arif gimana? Paling ada pengalaman di sana misalnya lagi jalan-jalan gitu, kita bisa lihat kalau misalnya mereka itu di sana sangat memperhatikan perempuan dan orang disabilitas gitu. Jadi di setiap fasilitas umumnya pasti ada yang kayak misalnya contoh kecilnya aja gitu. Misalnya untuk naik trotoar itu pasti ada tempat itu untuk misalnya nanti dorong orang kursi roda dan sebagainya. Dan kita lihat di sana kakek-kakek, nenek-nenek gitu pergi sendiri aja gitu. Dan mereka mobile mandiri sendiri, nggak ada yang temenin sama cucunya, sama anaknya, aman aja di sana gitu. Berarti emang udah terfasilitasi sama pemerintahnya. Jadi sebenarnya isu-isu seperti disabilitas ini harus di-provide dengan fasilitas-fasilitas umum yang memadai gitu ya. Kalau untuk gender sendiri di sana tidak membahas secara langsung tentang gender di tiap kelasnya atau seperti apa, tapi kita bisa lihat dari proporsi pesertanya juga setara laki dan perempuan, dan mereka nggak ada membeda-bedakan dalam waktu misalnya ajar mengajar. Bahkan ada banyak sekali pengajar yang bilang perempuan itu lebih bisa mimpin. Lihat aja negara-negara Skandinavia kata dia gitu. Dan mereka Jerman sendiri juga lama banget kan dipimpin sama kanseler yang perempuan gitu. Jadi mereka sangat paham isu perempuan ya bisa dibilang. Sangat banyak pelajaran yang dapat dari kunjungan ke luar negeri itu, walaupun waktunya singkat pasti akan jadi pembelajaran for a lifetime. Apalagi yang panjang. Ada satu yang berhubungan dengan penelitian saya di sana gitu tentang denda. Jadi kalau misalnya kita naik fasilitas umum di sana gitu kan harus pakai tiket gitu ya. Ada tiket bulanan atau tiket sekali naik gitu. Itu kalau naik tram atau naik bis itu nggak jarang banget dicek apakah punya tiket atau enggak. Tapi sekali-sekali ada sidak dan orangnya pakainya bukan pakaian jadi dia sidak bukan pakaian petugas gitu. Tiba-tiba aja ada yang ngecek, itu bayarannya mahal banget gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu tips bagi kita menerapkan denda gitu. Memang kita nggak perlu benar-benar strict kita liatin terus-menerus, tapi sekalinya ada mungkin bisa kita hukum dengan seberat-beratnya gitu. Jadi membuat orang lain takut ya, dan menurut saya itu sangat efektif. Jadi saya pernah sehari ininya udah habis dan nggak bawa, jadi takut mau naik, benar-benar takut mau naik. Padahal belum tentu aja ada yang inspeksi gitu. Jarang banget, udah berulang-ulang kali naik baru lihat sekali gitu selama 6 bulan. Sekali lihat ada orang yang diperiksa gitu. Menarik sekali sudut pandangnya ya. Nah, teman-teman ini kan masih muda banget, masa depannya masih cerah panjang lah ya gitu. Ada target nggak sih buat pengembangan kompetensi diri ke depannya gitu? Masih pengen apa lagi sih gitu? Apalagi kan teman-teman udah punya paparan yang berbeda nih gitu kan. Pengen apa sih ke depannya gitu? Boleh Arif? Ya setelah ngikutin 6 bulan di tentang tema ini, jadi makin pengen sih untuk S2 di bidang ini gitu ya. Jadi pengen eksplor lebih banyak tentang ini. Kalau bisa juga di luar negeri. Dan salah satu kelebihan dari kursus ini, dia punya 30 kredit gitu, 30 kredit ECTS kalau nggak salah namanya, European Credit gitu. Jadi dia bisa ditransfer. Kayak SKS lah ya? Iya, jadi dia 30 SKS itu bisa ditransfer nanti kalau misalnya kuliah di Eropa atau mungkin di Australia gitu juga mungkin masih bisa ditambahkan. Udah punya modal nih Arif ya? Jadi. Ya, lanjut tinggal. Oke, kalau Fatma gimana? Sangat memotivasi untuk ikut pelatihan-pelatihan yang lain. Sekarang concernnya
pengen sih mengikuti pelatihan-pelatihan yang di negara lain. Misalnya kalau sekarang kan yang lagi buka kan misalnya dari Jerman juga buka, kemudian kemarin dari Singapura juga buka. Sebetulnya ada banyak kesempatan, tinggal kita bagaimana mencarinya. Terus kemudian kalau yang kedua memang menginspirasi saya untuk mau fokus tentang bukan bahan kimia B3-nya ya, tapi lebih ke kontaminasi limbah B3 gitu. Jadi harapannya sih saya mau ngambil S2, mau fokus penelitiannya ke kontaminasi tanah dari limbah B3. Aduh, semoga ya. Amin. Keren banget nih teman-teman semua. Penutup lah gitu. Tips dong, bagi tips buat sobat Gakum yang ada niatan juga buat ikut mungkin S2, lanjut studi atau short course juga ke luar negeri. Tipsnya apa nih? Kalau dari saya tipsnya yang pertama, punya paspor kalau emang mau ngejar pelatihan ke luar negeri ya. Kita nggak akan tahu nih kapan ada kesempatan buka pelatihan. Apalagi kan berlakunya 5 tahun, bisa panjang lah gitu. Yang kedua, siapin aja tes bahasa Inggris. Mungkin kita setelah lulus kuliah, kalau dulu kan TOEFL dibutuhkannya ketika mau lulus kuliah ya. Jadi menurut saya sih menjadi penting bagi kita ketika memang kita ada niatan untuk melanjutkan S2 ataupun pelatihan-pelatihan yang di luar negeri. Kalau pelatihan di dalam negeri memang tidak butuh bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, kalau saya mungkin kalau banyak teman-teman yang ngerasa penawaran info pelatihan ataupun beasiswa dari kantornya misalnya masih kurang, jangan berhenti di situ gitu. Kita masih punya banyak pintu untuk gimana caranya mengumpulkan info-info pelatihan. Jadi kalau teman-teman misalnya, kalau sekarang sih saya sering-sering ngecek, jadi website Setnek, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri itu mereka secara up to date, mereka memberikan informasi tentang beasiswa-beasiswa tidak hanya S2 tapi juga pelatihan. Nah sekarang yang lagi buka tuh memang dari Singapura, kemudian dari Thailand Tika, kemudian dari Jepang ada juga Jika, ada Koicha. Nah di situ banyak, tapi mungkin prosesnya agak berbeda sih. Kalau memang yang penawaran dari Setnek harus perlu izin dari Sesdit, kemudian harus ada surat rekomendasi dari KLN KLHK, kemudian ditindaklanjuti dari Setnek. Memang ada perjuangan yang harus kita bayar lah untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Tapi ya itu sih, harus up to date aja, cari-cari informasi tentang training, tentang S2 itu, sama kebutuhan-kebutuhan administrasi TOEFL dan lain-lain. Ini jangan pesimis lah kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris. Saya juga nggak terlalu bagus-bagus amat gitu. Cuman ya ketika nggak bisa, tinggal ada namanya Google Translate ya. Saya ini apa sih ngomongnya gitu ya udah. Kalau nggak kita tarik aja, misalnya dia ngomongnya 2 kalimat, ya udah yang penting kita ngerti lah dia intinya pengen ngomong apa gitu. Oke, kalau Arif gimana? Ya mungkin sama kayak Mbak Fatma, sebelumnya harus punya paspor dan IELTS atau TOEFL. Itu yang udah paling penting lah, basic lah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kayak formulir-formulir itu yang misalnya yang diikuti Mbak Fatma, diikuti saya, diikuti di misalnya dia beasiswa S2 lainnya, itu kurang lebih sama. Apa motivasinya, terus pekerjaan sekarang tuh apa, terus kira-kira apa yang mau dilakukan ke depannya. Itu hal-hal yang hampir pasti ditanyakan. Jadi mungkin bisa disiapkan itu dulu. Kalau memang kira-kira itu susah, berarti dipikirin dulu gitu motivasi. Kalau memang nggak ada motivasi ya nggak usah ikut gitu ya. Cuma kalau udah pengen ikut berarti kan punya motivasi ya. Kalau punya motivasi berarti tinggal dipikir, tinggal dituangkan gitu dalam tulisan gitu. Apa sih motivasinya, dan dihubungkan dengan kerjaan kita gitu. Satu lagi mungkin kalau nanti lolos kan kita memang harus dipakai bahasa Inggris. Memang sekarang cukup dengan pakai IELTS itu, tapi nanti di sananya akan berbeda gitu. Nggak, misalnya ikut IELTS itu kan terlalu akademik, tapi di sananya kan kita bakal ngobrol sama orang gitu ya. Saya punya pengalaman di sana, memang kalau di akademik agak gampang ya ngomongnya tentang lingkungan, itu kan vocab-vocabnya yang biasa kita pakai gitu. Tapi kalau misalnya lagi belanja gitu ya, ini apa sih namanya bahasa Inggrisnya, kayak call gitu atau apa gitu, tiba-tiba nggak tahu aja gitu karena nggak biasa dipakai gitu ya. Ya ini apa namanya gitu ya, itu sih. Jadi maksud saya adalah selain mempersiapkan untuk IELTS atau TOEFL, belajar bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari juga penting sih. Walaupun itu nggak usah bikin minder, itu bisa continual lah belajarnya. Belajar seiring waktu, ya, beradaptasi juga. Oke, Sobat Gakum, ini insight yang sangat menarik, sangat keren dari teman-teman ASN-ASN muda gitu ya.
Terima kasih banyak Fatma sama Arif udah sharing pengalamannya. Semoga ini menginspirasi ya Sobat Gakum yang nyimak nih cerita teman-teman. Oke Sobat Gakum, sekian dulu podcast Gakum kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Gakum KLHK dan follow juga IG kita di @gakum_klhk ya. Teman-teman ini dari Pengawas Lingkungan Hidup. Sebelum ini udah ada podcast juga tentang IWASI, silakan ditonton juga bagi yang belum gitu. Baik, saya Mega pamit dulu. Terima kasih ya Fatma sama Arif. Sampai jumpa Sobat Gakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.